Hadirin peserta daurah ilmiah yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mengikuti rangkaian kegiatan daurah ilmiah yang akan langsung dipandu oleh moderator kita, Al-Ustadz Haji Khadir Ridwan, dan langsung pematerinya adalah guru kita Ad-Da'ilullah Abuya Ki Haji Abdullah Mukhtar An-Nizam, alaihima falifadul uskuran ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahibuh wa la tanfadu ajaibuh wa la tuhsaru lahu minan wa la takhtasu bi zaman duna zaman. Ahmaduhu hamda man u'tiya fasyakar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Guru kita tercinta Ki Haji Muhammad Abdullah Mukhtar Abuya dari Sukabumi, yang pada hari ini menyempatkan waktu untuk diberikan kepada kita bersama-sama mengambil faidah untuk membaca daripada karangan beliau, karena memang daurah ilmiah pada hari ini adalah daurah istimewa yang biasanya kita kaji hal-hal yang memang diuraikan secara langsung oleh pemateri. Namun pada hari ini bukan hanya penyampaiannya, faidahnya, namun beliau secara langsung kita membaca daripada kitab-kitab beliau. Jadi kita berkesempatan untuk mengambil sanad dari penulisnya. Kalau di dalam bidang keilmuan tadi sudah dijelaskan bahwasanya beliau sangatlah luas dan banyak gurunya. Kemudian menyikapi daripada keadaan yang terjadi, maka beliau juga menuliskan satu hal yang perlu dijadikan rujukan di dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini berkesempatan kita duduk bersama, bersimpu di hadapan beliau untuk mengambil sanad secara langsung keilmuan daripada beliau. Tadi saya sampaikan kepada Buya bahwasanya pada daurah kali ini memang karena pembacaan kutub daripada Ki Haji Abdullah Mukhtar Abuya, maka nanti akan kita baca yang kitab yang sudah diberikan kepada antum sekalian. Ada 4 kitab, namun nanti akan ada tambahan lagi yang akan dibaca. Yang pertama adalah Al-Husamul Maslul fi unuqi man abtala silsilatul dzurriyyatir Rasul Abi Fatimah Al-Batul. Kemudian Al-Fawaidun Nafi'ah. Kemudian yang selanjutnya adalah Ithaful Muhibbin. Insyaallah kepada para kiai, para asatidzah, nanti akan kita mintakan untuk membaca daripada kitab tersebut, kemudian akan dijelaskan oleh Abuya. Setelah dijelaskan oleh Abuya, maka nanti akan ada tanya jawab para hadirin agar suasananya lebih hidup. Insyaallah seperti itu. Jadi kita membaca kitabnya langsung, dan juga bagi para hadirin yang memang belum mendapatkan semua kitab daripada karangan Abuya, karena beliau ada 14 kitab sampai saat ini yang dikarang oleh beliau, yang dibagikan kepada kita ada 4. Yang ingin menyempurnakan daripada atau mengoleksi, mengambil sanad secara langsung semua kitab-kitab beliau, maka silahkan untuk membeli di standnya. Jadi bisa didapatkan dan bisa diambil secara langsung sanad daripada Abuya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak panjang lebar nanti kita mintakan kepada
yang terhormat kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ubaidillah Hamdan untuk membaca kitab Al-Husamul Maslul. Setelah itu langsung dijelaskan oleh Habuya, dan perkara-perkara yang ada di kitab ini akan diuraikan secara keseluruhan oleh Habuya. Setelah itu baru dipersilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Terima kasih. Silakan Kiai, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Imam Mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadamana nafa'a bihi barakatu ulumihi bikum qadarana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin al-muhibbin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-quyub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kalimah bi'arabiya Arabana Sabah pada mukadimah Ar-rududu bima waqa'a fi kitabil bayan adh-dhahabi al-musamma bil hisamil maslul bi unuki man abdala silsilat dzurriyyatir rasul abi Fatimah al-Batul. Faslun bi ahli baitin nabi la yanhasiru ila ahli al-kisa'i faqat. Ya akhi, wa amma qawluka anna ahlal baiti rajun ila ahlil kisai ila akhirih, qawluka hadha mukhalifun lil ulama'il kibari min al madahib al arba'ah, illa anna hadha ra'yuka faqat, lianna i'tiqadana huwa kama qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani al-madhkur, wajib i'tiqadu wujubi mahabbati dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ikramuhum wa ihtiramuhum wa humul Hasan wal Husain wa ibnu Fatimah radhiyallahu anhum wa auladuhuma ila yaumil qiyamah, wa an nuqriha kullaman ada syarifan wa nahjurahu walau kana min azi ashabina liqauli ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba. Hadha sarihun wa dhahiru dhuhur syamsi bin nahari biwujubi mahabbati ahli baiti min ahli al-kisa'i wa dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah. Wa huwa al-anna wa ma ba'dahu wa nahnu nuhibbu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam al-mawjudin al-ana wa man qablahum ittiba'an li imamina Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa qala ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allahi fil Qur'ani anzalah yaqikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Wa qala aidan alun nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati arju bihim u'ta gadan biyadi al-yamini sahifati. Hadha imamuna. Wa qala aidan qalu tarafadtu qultu kalla qalu tarafadta qultu kalla ma rabdu dini wala tiqadi walakin tawallaitu ghaira syakkin hubba imamin wa kharahadi in kana hubbul waliyyi rabdan fa inni arfadul ibadi. Wa qala aidan law suqqa qalbi labada wasatuhu syatrani qad khutta bila kadhibin asyar'u wa tauhidu bi janibin wa alu wa hubbu ali baitin nabi bi janib. Halil ladzi adzamahu Syafi'u hum ahlul kisai faqat am dzurriyyatul mawjuduna zaman Syafi'i wa kadza zaman Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa kadza zamana madhhabi Abi Hanifah wa Malikin. Qala fi tuhbatil labibi wa amma ma warada min al-amri fi mawaddatihim wa hubbihim fakathirun fa min al-ayatil qur'aniyati ma taqaddama iraduh wa huwa qawlu ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran ila akhir ma takarrar. Wa an Muhammad ibn al-Hanafiyyah radhiyallahu ta'ala anhu bi qawli ta'ala
sayaj'alu lahumur rahmanu wudda qala la yabqa mu'minun illa wa fi qalbihi wuddun li aliyin wa ahli baitihi radhiyallahu anhum. Wa an Abdurrahman ibn Abi Layla al-Ansari an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa takunu itrati ahabba ilaihi min itratihi wa yakunu ahlu baiti ahabba ilaihi min ahli baitihi. Wa yakuna dhatihi ahabba ilaihi min dhatihi. Wa an Ali radhiyallahu anhu adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa la qira'atul Qur'an fa inna hamalatul Qur'an fi dhillallahi yawma la dhilla illa dhilluh ma anbiya'ihi wa asbiyaihi. Wa min al ahadithi ma akhrajahu Tirmidzi an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni tarikum bikum thaqalain ma in tamassaktum lan tadillu ba'di lan tadillu ba'di ahaduma a'dhamu min al-akhar kitaballah azza wa jalla hablum mamdudun minas sama' ila al-ardi wa yatrati ahla baiti la yabtariqu hatta yarida aliyal haud panduru kaifa takhallabtumuni fihima. Tadabbar ya akhi ya ahlal muradi, tadabbar ya akhi halil murad bil itrati ahlul baitil mawjudina bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam faqat wa hum ahlul kisai la yasmulu ila ma ba'dahu kalla. Sarraha Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bi annahu al muradu min ahlil baitihum ahlul kisai wa dzurriyyatuhum ila yaumil qiyamah. Wandur ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam hatta yardi 'alal hud. Hadha sarihun fal muradu bi ahli al-bait huwa min ahli al-kisai wa man ba'dahum ila yaumil qiyamah kama taqaddam. Tadabbar. Wa bil Bukhari an Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala urkubu Muhammadan fi ahli baitihi wa qala radhiyallahu anhu walladhi nafsi bi yadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabatihi. Waqal la an asila qarabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila qarabati. Qala al ulama'u innama warada fil ayati wal ahadithi taqtadi wujuba mahabbata ahlil baiti wa tahrima bughdihim wa taqtadi nadba tawqirihim wa silatihim la siyama idza kanu muttabi'ina li sunnatin nabawiyyah wa biluzumi mahabbatihim sarahal Baihaqi wal Baghawi wa ghairuhuma annahuma min fara'idid din bal nassa alaihi Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu qala ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah ay la salata lahu sahihatun muwafiqan liqaulihi biwujubi salati alal ali bi ahadi qaulihi aw li ma'nan la salata lahu kamilatun fayuwafiqu adharu qaulihi min anna salata alal ali ghairu wajibin fit tasyahhudil akhiri. Wa ruya anna al-imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu kana yu'azzimu ahlul baiti wa yataqarrabu bil ittifaqi alaihim hatta nukila annahu ba'atha ilal mustatirina minhum fi zamani 12 alpan min dirhamin dab'atan wahidatan wa kana ya'muru ashabahu bi ri'ayati ahwalihim wa iktifai atharihim wal iktirabi anwarihim. Wa kana al-imamu Ahmadu idza ja'a ahadun minhum qaddamahu bayna yadayhi wa masya khalfahu. Thumma qala fi tuhfatil labibi wa bil haqiqati la yu'addu minal mu'minina man lam yajid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzurriyyatahu ahabba ilaihi wa azza alaihi min ahlihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam mahabbatu dzurriyyatihi wa ikramuhum wal iqda'u ala intiqadihim faman taqada dzurriyyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihubbi Muhammadin qad wa min alamati mahabbatihi mahabbatu ashabihi wa min alamati mahabbati ashabihi
mahabbatu dzurriyyatihim ila akhirih intaha tuhfatul labib. Wa hadha sarihun bi anna al murada bi ahli al baiti huwa dzurriyyatun nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamati laisa ala ahli al kisai faqat. Tadabbar ya akhi hadakallah. Jazakumullah khair kepada guru kita Kiai Haji Ubaidillah Hamdan yang telah membaca daripada kitab Husabul Maslul karangan daripada Abuya secara langsung. Insyaallah Abuya akan menjelaskan isi daripada kitab ini, dan juga nanti bagi para hadirin yang ingin menanyakan tentang hal-hal yang terjadi di dalam dunia dakwah kita, maka silahkan secara langsung nanti akan dibuka pertanyaan. Insyaallah ini secara waktu diserahkan kepada Abuya. Setelah itu diberikan waktu untuk tanya jawab. Fadhal Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman anara sarairal ulama wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa sana basairahum an musyahadati aghyar wa hum anil lagwi mu'ridun. Wa asma'ahum ala asari tauhidihi wa hum fi salatihim khashu'un. Fadhara fihim sirru qawlihi ta'ala wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Fa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Salatan wa salaman ala wasitati kulli fadlin wa yumbu'i sayyidu man qama bi amrillah wa sanadu man ta'allam wa 'allam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullama dzakarallah wa dzakarahu dzakirun wa qafa an dzikrillah wa dzikri ghafilun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ukhliq wa khatimi lima sabaq wa nasir haqq bil haqq wa al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidu khairi kulluha wa ilaihi raja'ul amru kulluhu ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah lana fatan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadarat ulama wal mukarramun wal asatidzah wal asdiqa azza mahtarmun, Panashkurullaha ta'ala ala ma awlana fi hadzal yaumil mubarak bijtima'ina fi hadzal majlis fi hafati at-tafaqquh fid-din. Panas'alullaha ta'ala ayyu'idahu alaina wa alaikum bil unsi wa huburil mawfur fid dunya ila yaumil qubur wa annallaha yaj'alana wa iyyakum min ulama'il amilin. Amin ya rabbal alamin. Hadirat para habaib yang saya cintai dan para ulama, asatidz, muallimin yang saya hormati, begitu pula para kiai, para hadirin yang saya cintai. Alhamdulillah dengan takdir Allah dan taufiknya, Al-Fakir hari ini bisa bersama-sama dengan para ulama, para hadirin, para asatidz, para kiai dalam rangka daurah atau at-tafaqquh fid-din. Mudah-mudahan kedatangan Al-Fakir ke tempat ini membawakan barokah untuk kami sendiri dan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sekalian tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang man ahya sunnati inda fasadi ummati walahu ajmi'ati syahid. Oleh karena itu pertama-tama kami haturkan silaturahim ziarah kepada hadirin. Mudah-mudahan ziarah Al-Fakir ke tempat ini bisa menjadikan wasilah hasil mahabbah minallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Haditsun sahih. Dalam hadis diterangkan Rasul pernah bersabda di depan para sahabat, menghikayatkan sabda Rasul. Allah pernah berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, pasti kecintaanku, sabda Allah, akan diberikan kepada umat-umat yang saling pikat cinta, saling kasih sayang antaranya dengan orang yang lain. Keduanya, wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya, cintaku akan dilimpahkan kepada orang yang melaksanakan, menyambungkan silaturahim antaranya dengan yang lain sesama muslimin. Ketiganya, wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, pasti kecintaanku akan diberikan kepada umat-umat Rasulullah yang saling nasihatan satu dengan yang lain. Keempatnya, wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, kecintaanku akan dilimpahkan, sabda Allah, kepada orang saling ziarahi. Dan kelimanya, wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya, saling sambung, saling sumbang, saling bantu. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita hasilkan dengan hasil mahabbahnya Allah. Dengan cara yang seperti ini kita muwasalah silaturahim dalam kebaikan, yang mana kita dengar tadi dari panitia penyelenggara akhirnya Al-Fadil, bahwa di sini suka biasa tiap tahun ada daurah, ada pengajian yang rutin tiap tahun. Oleh karena mudah-mudahan ini ada, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah, dan juga jangan putus tengah jalan sampai kiamat. Mudah-mudahan kalau seandainya kita sudah tidak ada, bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita dan murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mana tadi dari janji Allah, orang yang melaksanakan 5 tadi pasti akan hasil mahabbahnya Allah. Sedangkan mahabbah ini bukan mahabbah kita kepada Allah. Kemahabbah kita kepada Allah sudah pasti wajib dan tidak aneh. Yang penting ada mahabbah Allah kepada kita. Sedangkan mahabbah itu kamilur ridha. Kalau dibandingkan ridha Allah dan mahabbah, masih mahabbah. Dibandingkan dengan rahmah, bahwa fauqar rahmah wa fauqar ridha, di anna al-murad huwa kamilur ridha. Sedangkan ridhonya saja dalam Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Hasil ridha dari Allah akan hasil yang sebesar-besar anugerah dari Allah, terutama kalau hasil mahabbah. Oleh karena itu mudah-mudahan Al-Fakir sendiri dari Sukabumi datang ke sini yang maksudnya bukan untuk ibadah, untuk memberi, tapi untuk meminta. Ya, mudah-mudahan kami datangnya sini bukan untuk mengajar para kiai yang kita percaya di sini banyak ulamanya, banyak kiainya. Hanya kita datang sini mudah-mudahan dengan dasar yang tadi dicatat oleh orang yang saling sambungkan
saling cintai dan saling nasihati. Hadirin yang saya muliakan, tadi tugas kita di sini untuk membaca memang buku-buku catatan kita yang tadinya hanya untuk pribadi pesantren kita sendiri. Tetapi karena dari sini banyak kemarin ada bapak-bapak kiai, ustaz-ustaz wakil dari sini untuk membawa tulisan kita yang biasanya hanya kalangan sendiri, kita ya tidak terbatas. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Hanya kalau seandainya ada kesalahan di sini, mudah-mudahan para hadirin bisa gantikannya atau mentasihnya, dan mudah-mudahan ada manfaat. Yang mana tulisan-tulisan kita ini memang beberapa macam. Tadi yang dibaca kitab Hisamul Maslul, asal muasah kitab ini memang ada mukadimahnya dengan bahasa Indonesia, yaitu dalam satu waktu, satu hari ada seorang santri memutarkan video HP yang diunggah dalam video tersebut seorang yang mungkin saja kehilapan, habis-habisan membabat para ahlul bait Rasulullah dan memutuskan nasab para ahlul bait Rasul yang ada di Indonesia sampai menyambung kepada Sayyidina Hasan Hussein, sampai menyambung kepada Rasulullah. Dan bukan sekadar itu saja, dia merang satu kitab yang isinya kitab itu memang semuanya dari awal sampai akhir tidak cocok dengan i'tikad dan pendirian kita sendiri, karena berbeda dengan guru-guru yang mengajarkan kepada hamba. Oleh karena itu waktu itu kita terpaksa menulis, dan di dalam mukadimahnya kita ditulis di sini karena tergugah. Idza dhahara bid'ah wa sakata alim falaihi la'natullah. Kalau saatnya keluar bid'ah, sedangkan bid'ah ini bukan bid'ah lughawiyah, sudah kena bid'ah syar'iyyah, bid'ah fil aqidah, bahkan menyangkut tentang akidah keislaman. Kalau seandainya tidak berkutik, tidak kita ikut komentar, takut dilanda oleh laknat Allah. Ya, kita menulis dengan insyaallah kan Allah, bukan tujuan apa-apa, hanya sekadar modal yang ada, ilmu yang sekadar qatrah, sekadar satu tetes ilmu yang diberikan oleh Allah, tapi rasa kita mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sendiri dan kalangan kita sendiri dan untuk yang lain, yang mudah-mudahan akidah yang tersebut tadi tidak sampai kepada akidah umat Islam yang ada di Indonesia. Karena kalau seandainya tadi bahwa di Indonesia sudah tiada Habib lagi yang menyambung nasabnya kepada Sayyidina Hasan dan Hussein, menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa argumen. Dan bukan itu saja, kurang lebih ada 27 masalah, dan insya Allah semuanya kita sudah tulis jawabannya, termasuk antara ke-1 itu judul yang tadi masalah ke-1, yaitu masalah bahwa nasabnya para habaib yang dalam kitab mereka yang tulis oleh penulis tersebut namanya kitab Bayanul Zahabi. Di dalam itu kitab diterangkan bahwa sudah jelas tidak ada nasab sampai Rasulullah, bahkan untuk kelanjutan nasab sampai dalam perkataannya perlu membutuhkan tes DNA. Itu perkataan yang amat menyakiti kepada orang-orang yang mahabbah kepada, terutama kepada, dan menyakiti juga kepada Rasulullah. Dan kita ingat kepada hadis kedua, unsur akhaka zaliman aw madluma, bantulah, tolonglah oleh kamu orang yang menzalim, yang dizalimi. Caranya membantu yang menzalimi, luruskan dengan ikhlaskan Allah, dan membantu orang yang dizalimi, kita angkat mereka atas kebenarannya. Dalam kitab ini kita tulis mungkin dalam beberapa minggu sama santri. Nah, alhamdulillah, dan kita tulis, tahu-tahu di sini tentang permintaan di sini, sebetulnya di sana juga belum dikeluarkan ini kitab teh. Anidom sendiri baru dicetak, hanya cetakan juga untuk sini saja. Tapi karena keterpaksa, dan mudah-mudahan ada manfaatnya.
akidah yang tadi, karena kita itu akidah yang menyesatkan, akidah mencelakakan. Takut kita karena kita kebanyakan punya guru sebenarnya sanadnya ittisal kepada Rasul dengan yang besar. Kebanyakan guru kita adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang kita menyebar luaskan agama di daerah Jakarta dan sekitarnya, baik itu Tangerang, Bogor, Bekasi dan Jawa Barat dan sekitarnya, adalah ulama-ulama habaib. Sampai sekarang kita, kalau seandainya dibiarkan pendapat yang tadi, habaib itu betul-betul bukan. Dan banyak lagi, sampai menyebutkan Habib juga tidak perlu, menyebutkan Syarif tidak perlu, bukan untuk orang tertentu, untuk siapa saja. Dan menganggap orang-orang yang bukan habaib, yang alim, mengungguli anak-anak habaib yang tidak punya ilmu, dan banyak-banyak lagi. Kurang lebih 27 masa yang kita kulas di dalam kitab Al-Hisamul Maqsud. Dan kebetulan kitab ini sudah kita sampaikan kepada pembicara tersebut dengan perantaraan alumni-alumni kita ke sana. Tapi dia minta tempo jawaban sebulan. Kita tidak mau dijawab, mau tidak, terserah itu mah. Yang penting mudah-mudahan kita bisa membela. Kita membelakan bagikan seorang yang di tepi jurang, yang di bawahnya api yang berkobar, takut mereka terjerumus ke api tersebut, kita tolong supaya selamat. Itu tujuan kita. Jadi kita sebetulnya tidak perlu membutuhkan jawaban lagi. Kan akidah kita sudah tetap tidak akan bisa dirubah lagi, akidah yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan saja semuanya bisa memperdalam. Di sini terangkat masalah ke-1. Pasun fi ahli baitin nabi la yanhasu ila ahli kisah faqat. Dalam kitab Al-Bayanul Dhahabi diterangkan yang dimaksud ahli bait nabi bukan seperti habib-habib yang sekarang. Habib adalah ahli bait Rasul hanya 4 sahabat, 1 Ali, 2 Fatimah, 3 Hasan Husain, yang disebutkan ahli kisah. Yang mana waktu itu Rasul sengaja memanggil 4 orang dan dilapis dengan kain dan menyatakan Rasul yutahhirukum tathira, mereka dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang hanya itu saja, lainnya tidak. Kalau sampai ke sana kita kulas di sini. Siapa kira-kira tidak menyambung akidah? Sedangkan kalau kita melihat di sini, lihat Imam Ibnu Hajar punya sanad langsung kepada Said Ali bin Ubaidillah dan ulama-ulama, dan itu akidah semua ulama-ulama salaf tidak begitu. Terutama kita di sini Imam Syafi'i, beliau betul-betul imam yang 4. Imam Syafi'i menghormati habaib paling lebih dari orang yang lain, lebih dari ulama-ulama mazhab yang lain, bahkan lebih dari siapapun kelihatannya. Sebab Imam Syafi'i termasuk Quraisy juga. Sampai beliau berkata dalam nazam ini, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalhu. Hai ahli bait Rasulullah, cinta kepada kalian adalah fardu dari Allah dalam Quran diturunkannya. Yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatahu. Cukuplah dalil untuk menuduhkan keistimewaan dan keagungan kalian, bahwa tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca sholawat kepada kalian. Kalau tidak baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali, dan dalam sholat menurut pendapat mazhab Syafi'i ada 2. Sholat ala ali itu wajib, tidak sah kalau tidak baca ala ali. Menurut kedua sunat. Nah, jadi dua-duanya ya, kalau fardun itu lemah menurut saya tidak jadi sholat yang sempurna. Alun nabi dari ati wahum ilaihi wasilati. Keluarga Nabi ada dari aku, wasilahku, ada pelantara untuk menyelamatku. Wahum ilaihi wasilati, dan mereka lah untuk wasilahku dan dari aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Arju bihim utaqada, aku mengharapkan dengan adanya ahlu bait Rasulullah SAW diberikan nanti di akhirat biadil yamini sahifati, buku diberikan sebelah kanan tanahnya orang yang bahagia. Itu Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dalam silan yang lain, lau syukka qalbi labada wastahu syatrani qad hutta bila katibi. Kalau dibedah dadaku akan tersirat dalam hatiku satu jajar syairan, yang mana yang satu adalah untuk syariat dan tauhid kepada Allah dalam satu gigir,
dan satu lain cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i. Apa kira kata Imam Syafi'i berbicara itu tadi? Kalau kita otak yang sehat, ya Ahlul Bait hubbukum itu kan mukhatab yang hadir. Cinta kepada kalian, masa iya kepada Ahlul Kisah kepada kalian paling hubbuhum paling juga. Imam Syafi'i sudah jelas mengatakan Ahlul Bait ada waktu Imam Syafi'i beliau lebih menghormati daripada yang kepada yang lain. Kalau kita punya otak belajar nahwu saja, ya Ahlul Bait Rasulullah hubbukum itu mukhatab siapa? Ahlul Bait Rasul yang ada. Kalau seandainya kebagusan tentu bukan hubbuhum paling oke. Betul kita kira-kira? Betul? Jadi kita tidak ngerti atas orang yang mengatakan sekarang tidak ada Ahlul Bait lagi, hanya Ahlul Kisah saja. Mudah-mudahan di kota Tangerang dibersihkan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah, sebab maaf ya, Ahlul Bait ini Ahlul Bait amanul li ahli ardi. Ahlul Bait Rasulullah. Tadi kita datangnya Habib Ahmad, anak seorang ulama, Habib Nopal anak seorang ulama besar di Indonesia, Habib Jindan. Beliau ini guru Al-Fakir. Beliau adalah ulama yang betul-betul ahli hadis, ahli syair dan ahli sunnah dan pejuang kemerdekaan. Sampai beliau ditahan waktu zaman Jepang, dibui beberapa sampai diminumi dengan air sabun beberapa botol. Tapi alhamdulillah beliau pejuang Ahlul Bait ulama amin. Kalau dihilangkan siapa gerangan mau jadi apa beliau? Jadi kita banyak menimba ilmu ini, kebanyakan kita sanad-sanad kita kepada Ahlul Bait alhamdulillah. Baik yang mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, alhamdulillah waktu wujudnya yang ada di dunia kita bisa nyambung alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ditiadakan dari mana? Dan kita lihat nanti percaya di akhir zaman bakal ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kalau tidak bukan muslim lagi, kalau tidak percaya Imam Mahdi. Sedangkan dalam hadis yang sahih, Imam Mahdi min dzurriyyati adalah masih golongan habaib, syaraib atas saya itu turunan Rasul. Kalau diputuskan kemana ini akidah itu mudah-mudahan. Kalau ada yang mudah-mudahan bisa mereka kembali. Tidak usah kita, dan mudah-mudahan jangan jadi perpecahan gara-gara itu. Itu betul-betul merugikan, dan untuk merugikan dan takut ada azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya punya pendapat macam begitu. Di sini ditulis oleh kita dengan bahasa insyaallah kita baca sendiri dalam mukadimahnya kan asal mulanya kita melihat unggahan video dari siaran, lalu menerima bukunya dari anak-anak santri juga kita dibaca. Ya Allah, sampai begini di akhir zaman mau kemana anak cucu kita kalau kita jadi berak sekarang? Di mana? Apa di Tangerang tidak ada habaib? Apa di Indonesia ada habaib? Apa pejuang dulu siapa? Kita tulis di sini semuanya. Bahkan masuk Indonesia pertama kerajaan Perlak adalah para habaib sampai kerajaan Pontianak semuanya yang menjebalaskan oleh kata Rasulullah berkata Ahlul Baiti amanun li ahli ardi kama nujum amanul ahli sama. Ahli Bait menjadi aman, keamanan, jaminan keamanan untuk warga-warga dunia ini, dan sepertinya bentang-bentang jaminan keamanan untuk ahli sama. Mudah-mudahan nanti di sini kita ada rudut penolakan-penolakan tentang orang yang membaca. Dalam hadis saja diterangkan Rasul mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuminu abdun hatta akun ahabba ilaihi min nafsi wa takun itrati. Ini bukan itu itrati ya, itrati itu belum ditahsih sebetulnya mah ya. Itrati ahabba ilaihi min itratihi, keluargaku lebih dicintai daripada keluarganya, keturunanku lebih dicintai daripada keturunannya. Wa yakun ahlu baiti ahabba ilaihi min ahlihi, dan ahli bait aku lebih dicintai olehnya daripada ahli bait mereka. Wa yakunu dzati ahabba ilaihi min dzati, dan banyak hadis yang lain yang menunjukkan bahwa kewajiban bukan sunnah tapi wajib, syaratnya iman dan sahnya iman, sahnya Islam kita harus mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum pernah, tapi kebetulan sebetulnya ada zaman itu juga yang menentang penyambungan nasab kepada Rasulullah. Seorang ulama besar namanya Syekh Tontowi
Beliau keluar dalam television disebarluaskan dan juga dalam majalah. Tapi alhamdulillah ada ulama waktu itu yang bisa mengkulas, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad Asyatiri. Beliau menulis dan merad kepada pendapat menuding bahwa nasab Rasul tidak, Ahlul Bait tidak nyambung kepada itu termasuk qadzab. Diperingatkan ke satu, itu qadzab. Harus tahu, qadzab itu menuding zina. Mending zina. Apa kita ridho keluarga Rasul dituding zina? Kepada ibunda Ahlul Bait Rasulullah kan dianggap bukan anaknya, seperti yang jadi pokok Said Alwi bin Ubaidillah. Nama Ubaidah kebetulan di sini kita sengaja nama dengan Ubaidah, nama kita yang bikin nama supaya berkaya. Jangan bikin alhamdulillah gini insyaallah. Jadi kalau dulu ada Pak Safi Hazami, mudah-mudahan jangan Ubaidillah Haji Safi Hazami di daerah Jakarta ya, amin. Amin. Kita yang beri nama ini Said Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, dianggap dia tidak nyambung kepada Sayyidina Hasan Hus, padahal ada data yang lebih penting. Kitab kita tulis di kitab tidak saja, tidak kurang dari 70 kitab yang menyambungkan nasab Said Alwi bin Ubaidillah kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Dan kita maaf di sini, yang mungkin orang lain, maaf bukan ujub ini, mungkin orang lain tidak dalil Ustaz Ubaidillah. Kita ada data yang otentik. Ada satu kitab namanya, hanya kebetulan tidak dibawa ya. Kitab namanya teh Syamsul Dhahirah. Awas, ada kitab Syamsul, mungkin ada sekarang punya ya. Syamsul Dhahirah, lihat dikarang ada ya. Syamsul Dhahirah dikarang oleh ulama besar Said Abdurrahman Al-Mashhur, ulama besar dari mazhab Syafi'i yang tinggal di Yaman, di Hadramaut. Ya, pengarang kitab Bughiyah. Ya, pengarang kitab Bughiyah, anaknya Said Ali Al-Mashhur. Kita punya buku, kita masih makhthutah tertulis oleh Said Ali bin Abdurrahman. Said Abdurrahman Al-Mashhur itu ngarang satu kitab namanya Syamsul Dhahirah, menjelaskan kesambungannya nasab Said Alwi bin Ubaidillah atau bin Abdillah. Saking tawadhu'nya, ini juga karena tawadhu. Asal mau Abdullah, jangan Abdullah, kita tawadhu Ubaidillah. Jadi Ubaidillah tanda tawadhu. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Beliau ngarang kitab Syamsul Dhahirah. Lalu diberi ta'liqat, penjelasan syarah oleh Syed Dia Syihab, adanya Hasan Syihab yang tinggal di Mekah di Jeddah. Dia memberi karang kitab namanya Syamsul Dhahirah, yang matanya dikarang oleh Abdurrahman Al-Mashhur, yang syarahnya oleh Syed Dia Syihab. Syed Dia Syihab, ini Syed Dia Syihab. Kita ada selembar kertas ini untuk data saja. Mana ada? Ada apa? Ini ada selembar kertas. Insya Allah bisa nanti yang punya surat ini ditulis. Waktu kita Syamsul Dhahirah ditulis itu belum lama, mungkin Indonesia saja tahun 85 tulis surat ini. Kurang lebih tahun 80-an atau 82 gitu. Kita menerima kitab itu, kitab Syamsul Dhahirah dari Mekah, ada yang ngirim langsung. Tahu-tahu di dalam kitab tersebut tercantum nama Al-Fakir sendiri. Abdullah Muhtar ada dalam 254. Halaman 254. Halaman 254 Syamsul Dhahirah juz awal tercantum nama Al-Fakir sendiri karena terbawa oleh seorang guru besar Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Beliau tertulisnya dan termasuk saya muridnya Al-Fakir. Di sana Said Dia Syihab sewaktu sudah ngarang ini kitab Syamsul Dhahirah, beliau didatangi oleh yang sudah meninggal kurang lebih sudah 1000 tahun. Siapa namanya? Satu Abdurrahman As-Sagab, kakeknya Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman, pengarang kitab Fawaidul Makkiyah. Kedua Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, datang berjasad begini. Beliau lagi nyusun ini suratnya. Dia nurut meres-meres kitab, beliau yang berdua datang. Hai Dia Syihab, ini dalam tulisannya. Dia Syihab, nih. Fi sabah yaum tsalatsa al-madi atani al-Imam Ubaidillah ibnu Imam Muhajir wa Mausin Abdurrahman As-Sagab.
tanggal hari Selasa kemarin datang kepada saya Syed Ubaidillah Imam Al-Muhajir dan Syed Abdurrahman As-Sagaf dan berkata, "Hei dia Syihab, tenang, jangan tenang, siap-siap ente mau cepat pulang bersama saya, tapi jangan takut mati anjatikan sakit, bakal enak, akan bersama-sama kita di surga." Siapa yang datang? Dua ulama besar, Syed Ubaidillah yang memang dikatakan nasabnya tidak nyambung itu oleh kitab yang punya kitab Bayanul Dhahabi yang dikarang oleh seorang ulama Kabupaten Tangerang ini. Kabupaten Tangerang. Jadi walaupun kita belum keluar dari kitab hanya karena pengajian di Tangerang, biar didapat sebab si pembicara sudah dikirim kitabnya. Ini untuk dalam otentik ya, paling otentik bahwa waktu itu lalu Syekh Dia Syihab didatangi dua orang tamu yang sudah 1000 tahun meninggal, tapi datang jasadnya model begini. Dan maka ini saya diterangkan nanti. Bisa ini di bawah ya, kitab sebagian di fotokopi. "Hei Dia Syihab, jangan tenang-tenang, kamu akan pulang seperti aku. Tapi aku bicarakan kepada cucuku Said Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, itu guru Al-Faqih. Apa yang ngaji Fathul Wahab dan ngaji beberapa kitab kepada beliau yang menyandang Qutbul Aqtab, ulama yang di Mekah, Said Abdul Qadir bin Ahmad tentu para habaib pada tahu ya, Ahmad Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, itu ulama Qutbul Aqtab, derajatnya sama dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Berjakan kepada cucuku, "Mengapa aku hadir kemarin di tempat pengajian tidak ngirim Fatihah kepadaku? Ngapa?" Jadi tandanya para aulia ini menurut ulama syarah untuk orang yang sempurna memberi ruh hukumah diperbolehkan jasadnya ke dunia juga. Oleh karena itu gurunya guru Al-Faqih Ahmad bin Hasan dalam kitab Kirnas, "Innallaha yukhayyirul mu'mina shalih baina thalathin, imma ayakuna fi qabrihi wa imma ayakuna fis samai wa imma ayadura fil ardi." Diperbolehkan kepada orang-orang yang punya derajat di sisi Allah antara waktu sudah meninggal, baik imma tinggal di kuburannya berangkat atau berangkat ke alam dunia ini. Nah, jadi oleh karena itu beliau menulis surat ini. Apa maksudnya? Menulis surat ini menitipkan anak yang nyaman nadim kepada Said Abdul Qadir tadi. Titip anak saya. Lalu dalam surat ini, maafkan hamba bahwa untuk menyerahkan anak bisa datang sendiri karena menunggu tamu, takut datang. Tapi ada salam dari kakekmu bahwa kesadaran mengapa tidak membacakan Fatihah kepadaku sebelum Anda ngaji di depan umum tadi. Tuh, jadi ditegur. Ini caranya. Kalau tidak mungkin, kalau bukan habaib, bukan wali, bisa didatangi oleh jasad yang sudah meninggal sudah 1000 tahun. Nah, ini tandanya Syed Ubaidillah ini orang yang betul-betul ahlul kamal indah. Sedangkan oleh pengarang kitab At-Tibyanul Dhahabi ini, beliau bukan keturunan Rasulullah, bukan nasab, tidak nyambung kepada Rasul. Oleh karena itu kita sengaja tulis kitabnya Hisamul Masrur fi Unukiman Abdullah Silsilatir Ras. Apa Hisamul Masrur? Pedang yang dipesat untuk memenggal hujah-hujah orang yang memutuskan nasab kepada Rasulullah atau kepada habaib Nah, ini insya Allah. Jadi saya harapkan kepada semua hadirin, kalau kita mudah-mudahan selamat, jangan sampai ada akidah menganggap para ahlu bait Rasul sudah tidak nyambung lagi pada Rasul. Dan beberapa masalah yang tadi yang dibaca berarti dalil-dalil menyambungnya nasab, dan dalil yang disebut ahli bait bukan hanya ahlu kisah saja. Sebab Imam Abdul Wahab Asy'arani sendiri ulama yang besar yang mampu menyatukan akwal mujtahid yang 4. Ulama yang mampu menyatukan akwal mujtahid yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Nabi. Kalau ulama lain biasanya al-mujtahid qad asaba wa qad akhta'a. Mujtahid ini ada yang benar, qad asaba wa akhta', tapi menurut dia kullu mujtahid musib. Semua mujtahid benar semuanya. Hanafi kalau masalah mengatakan batal bersentuh dengan perempuan, Hanafi betul. Tidak betul semua.
madhab betul semuanya, hatta kecuali ila ayurja ila martabatil mizan wa martabat tasydid wa tahfif. Kata Imam Sya'rani, pendapat mazhab yang 4 itu adalah semuanya tidak ada yang akhta, tidak ada yang luput, tidak yang salah, benar semuanya, hanya dikembalikan kepada 2 derajat, 2 nilai tasydid dan takhfif. Nah, Syekh Abdullah Basyani, ulama yang begitu besar, mengatakan yang dimaksud ahlul bait ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, bukan sekadar ahlul kisah saja, bukan ahlul kisah saja. Ya, jadi kita sendiri harus berbanyak pendapat, ada banyak akidah bahwa ahlul bait Rasul nyambung sampai kiamat, termasuk Imam Mahdi sendiri nasabnya Rasul. Habaib yang ada di sini insya Allah semuanya nyambung kepada Alawiyin, yaitu Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Jabar Siddiq Ali Uraidi bin Jabar Siddiq bin Ali bin Bakir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Rasulullah SAW bin Rasulullah, semuanya nyambung ke sana. Dan insya Allah bahkan di sini diterangkan, kalau seandainya ada seorang yang mengaku Habib tapi kita tidak tanggung jawab, maka tidak usah kita salahkan, paling-paling kita wakuf untuk menyalahkannya. Dan insya Allah atas nasab itu, penetapan nasab ulama mazhab yang 4, bahkan jangan mazhab 4 saja, termasuk ahli Syiah dan Rafidhah dan sebagainya, semua nasab itu hukumnya dengan cukup, bukan secara DNA tapi dengan syuhrah wa istifadah. Cara menyambung nasab hanya asyuhrah wa istifadah, sedangkan ahlul bait sudah cukup syuhrah wa istifadah. Kita kalau tertulis tidak secara tertulis. Kalau seandainya ada salah satu kitab tidak tertulis, bukan tidak ada, di sini terangkan laisa kullu mawjudin mazkur, tidak tiap-tiap yang ada diceritakan, kadangkala qad yuzkaru wa qad la yuzkaru, imma ada rahasianya, tapi kenyataan beberapa kitab yang menyambungkan. Sedangkan kalau ada yang menyambungkan, ada yang tidak. Al-mutsbit muqaddamun ala nafi, orang yang menetapkan harus dilebih dahulukan dari yang menafi. Al-mutsbit muqaddaman ala nafi li'anna fihi ziyadata ilmin, karena yang menetapkan ada tambahna ilmu daripada yang menafikan, sedangkan yang menafikan tidak kurang dari 50 kitab. Jadi maaf saja karena keluarnya pendapat ini dari Kabupaten Tangerang, orang Tangerang, maaf, mudah-mudahan akidah kita tidak sampai ikut, mudah-mudahan kita percaya. Dan ahlul bait bukan orang perusak, orang pengacau, pemecah belah, tapi ahlul bait ada rasanya kita. Adanya Habib Jindan, adanya Habib Muhammad yang tadi kita baca tadi bareng-bareng, itu orang-orang jasanya banyak di Indonesia. Lebih-lebih orang tuanya dulu. Siapa Habib Kuitang dulu, Habib Ali? Siapa Habib yang Ali bin Husain yang ada di Cikini? Itu guru-guru kita semuanya, dan tahu karomat-karomat beliau. Tapi beliau tidak akan rugi habaibnya dinafikan nasabnya, tapi akan rugi kita sendiri. Kita bernasihat ke umat Islam yang ada zaman, jangan kena itu akidah nyampe kepada kita, dan jangan percaya. Ikuti akidah hadis, ikuti Imam Syafi'i, ikuti Imam Hanafi, ikuti Imam Maliki, ikuti Imam Ahmad. Mereka mencintai Habib luar dan lebih dari kita. Imam Hanafi, coba lihat, sampai mampu menyumbangkan kepada tadi yang orang yang mustahil, Habib yang tidak dikenal, menyumbangkan 12 dirham sekaligus. Imam Maliki mengampuni yang memukuli beliau, karena itu statusnya habaib. Imam Ahmad bin Hanbal kedatangan habaib, mereka tidak duduk di depannya tapi di belakang, jalannya tidak mampu untuk berjalan di depan selama orang anak kecil didepankan. Begitulah kira-kira akhlak salihus salihin. Tadi jadi masalah ke satu rudud merad untuk pendapat bahwa nasabnya ahli bait itu hanya ada zaman Rasul, padahal sehakikatnya ahli bait itu sampai kiamat insya Allah tidak akan termasuk Imam Mahdi adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru-guru ulama bahkan semuanya. Kalau seandainya kita sekarang ada sebagian di Jawa Timur martabat ilmu lebih dari nasab, kalau banyak di kita ulama
Tapi lihat kita siapa ulama Indonesia rata-rata yang mampu, yang nyonjok ilmu, tidak belajar kepada Ahlul Bait. Syekh Khalil Bangkalan siapa gurunya? Ada Ahlul Bait. Sajjadi Dahlan, Hasyim Asy'ari siapa guru? Sajjadi Dahlan juga. Jadi berarti ulama-ulama besar kita di Indonesia rata-rata menyambung ilmunya dari Ahlul Bait. Maka mudah-mudahan pendapat yang tadi jangan sampai kena kepada awam. Ya, dan jangan percaya itu adalah penyesat yang mengatakan nasabnya Rasul putus tidak, sebab dalam hadis yang sahih kullu nasabin wasabin yang qatiu illa hasabi wa nasabi, semua turunan dan bakat akan hilang kecuali keturunanku, dia akan habis sampai kiamat, dan nasabku dan derajatku. Mudah-mudahan kita ya yang tadi kulasan masalah ke-1 ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Abuya mengenai Ahlul Bait kecintaan kepada mereka. Kemudian karena banyak atau ada orang yang memang menafikan daripada nasab atau keturunan Rasulullah di negeri tercinta Indonesia ini, maka tergugahlah beliau mengarang kitab Al-Hisamul Maslul fi unugi man abtala siyasata dzurriyyatir Rasul Abi Fatimatul Batul. Apa yang disampaikan sangat jelas. Mungkin daripada hadirin sekalian, sebelum dilanjutkan pembacaan kitab yang kedua, akan dibuka sesi tanya jawab terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terjadi dan atau fenomena di tengah-tengah masyarakat yang perlu untuk diadakan atau jawaban sehingga bisa disesuaikan dan bisa diterangkan masalah tersebut. Silahkan, fadhal. Ini halaman ke-1, qauluka tidak pakai pak, tidak terus pak qauluka itu, pakai pak ya. Pak qauluka hadza mukhalifun itu, pakai pak itu, jawab amma. Nomor 1 ada kurang sedikit, faqauluka